Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran tema 2, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Nanti buku tema 2 dan LKS-nya Bu Rima bagikan melalui POT ya. Jadi nanti kalian bisa mengambilnya di tempat POT terdekat kalian. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS dan Bahasa Indonesia. IPS kita akan bahas tentang proklamasi, kemudian Bahasa Indonesia kita akan bahas kata, tanya, dan akhirnya nanti kalian akan membuat pertanyaan. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Berdoa mulai. Selesai. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak bisa baca dulu ini sebentar, boleh di-pause. Nah, oke anak-anak, kalian tadi sudah sempat baca sedikit ya tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi, Bu Rima di sini akan sedikit menceritakan kronologis. Kronologis itu runtutan sebuah cerita yang nantinya bisa kalian sedikit pahami ya tentang proklamasi, karena ini menurut Bu Rima penting agar kalian tahu bahwa zaman dulu itu para tokoh berjuang dengan sangat keras untuk kita bisa merdeka, sehingga kalian bisa sekolah, bisa main game, bisa sekarang pegang HP, bisa menghirup udara dengan bebas, bisa bermain bebas, orang tua kalian bisa bekerja sesuai dengan minat dan bakat dari mereka, dan kalian nanti juga bisa tidak peduli anak dari petani, anak dari pengusaha, anak dari guru, anak dari polisi, itu semuanya bisa sekolah di tempat yang mereka inginkan. Kalau zaman dulu kan tidak. Kalau zaman dulu itu yang boleh sekolah cuma anak bangsawan. Nah, tentunya kalian udah tahu cerita itu ya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang proklamasi kemerdekaan yang bertepatan dengan kemarin kita juga baru merayakan ulang tahun HUT RI yang ke-76 tahun. Jadi kita merdeka dari penjajahan itu sudah 76 tahun. Kalian masih ingat bahwa kita itu dulu 350 tahun dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, dan 3,5 tahun kita itu dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, kali ini kita belajar tentang runtutan peristiwa akhirnya bisa bangsa Indonesia bisa memproklamasikan, bisa menyatakan bahwa kita merdeka dari penjajahan bangsa manapun. Nah, singkat cerita, jadi kan tadi Bu Rima bilang 350 tahun dijajah oleh bangsa Belanda, dan 3,5 tahun kita dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, pada tahun 1945 kita merdeka tahun 45 ya. Nah, tahun 45 itu kita posisi sedang dijajah oleh bangsa Jepang. Singkat cerita lagi, pada bulan Agustus itu, jadi tanggal 6 Agustus negara Jepang, tepatnya di kota Hiroshima, tanggal 6 dibom oleh sekutu. Sekutu itu siapa? Sekutu itu adalah Amerika Serikat. Jadi tanggal 6 kota Hiroshima di Jepang itu dibom oleh sekutu. Kemudian 3 hari setelahnya, tanggal 9, Jepang itu dibom lagi, tapi di kota yang beda, di kota Nagasaki. Siapa yang ngebom? Sama, masih sekutu. Siapa? Amerika Serikat. Jadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus itu posisi Jepang sedang hancur-hancurnya karena tanggal 2 kali berturut-turut dibom oleh Amerika Serikat. Nah, bomnya itu tentunya bom itu sangat menghancurkan kota tersebut. Jadi benar-benar luluh lantak, benar-benar habis. Jadi Jepang saat itu, 2 kota besar di Jepang saat itu memang mengalami kehancuran.
Nah, Jepang itu awalnya memiliki siasat karena saat itu Jepang kan lagi menjajah bangsa Indonesia, tapi saat itu Jepang juga terpuruk. Nah, Jepang awalnya berniat untuk menarik simpati. Menarik simpati itu apa ya? Tujuannya untuk bangsa Indonesia itu agar mesake sama Jepang, kok Jepang itu dibom berulang-ulang kali. Nah, untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang itu akhirnya memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo untuk pergi ke Dalat, Saigon, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Nah, bertiga ini bertemu dengan Marsekal Terauchi. Marsekal Terauchi ini adalah Panglima Tentara Jepang. Nah, Panglima Tentara Jepang ini diutus untuk memberitahu tiga orang ini bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi jadi Jepang itu akan memberikan kemerdekaan. Ya udah, sana bangsa Indonesia boleh lepas, boleh merdeka dari penjajahan. Nah, itu tuh sebenarnya cuma siasat. Ya. Terus berita ini bocor. Jadi rahasia ini bocor. Bocor ke siapa? Ke golongan muda. Jadi ke golongan anak-anak muda. Anak-anak muda saat itu ya seperti Sayuti Melik, seperti Soekarni dan lain-lain. Nah, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo ini termasuk golongan tua. Nah, seperti Sayuti Melik, Soekarni ini adalah golongan muda. Nah, informasi yang dibicarakan tadi, yang ke golongan tua tadi, bocor ke golongan muda. Nah, golongan tua dan golongan muda ini berbeda pendapat. Golongan muda karena tahu bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan, maka golongan muda ini pengennya cepet-cepet. Ayo toh indang merdeka, ayo toh indang memproklamasikan kemerdekaan, ayo toh indang menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Sementara golongan tua ini, tiga orang ini inginnya sabar, tunggu sampai keadaan memungkinkan, sampai keadaan stabil, baru kita susun rencana. Tapi golongan muda ini pengen gak cepet-cepet. Nah, akhirnya singkat cerita juga, golongan muda ini mengamankan tiga golongan tua ini. Maaf, bukan tiga golongan tua, tapi golongan tua ini agar ngerembuk, membahas gimana caranya untuk cepet-cepet proklamasi. Akhirnya ditengahi oleh Ahmad Subarjo, salah satu golongan tua tadi ditengahi oleh Ahmad Subarjo untuk yaudah kita memproklamasikan kemerdekaan, kita bahas di tempat yang aman. Nah, kebetulan di situ juga ada orang Jepang bernama Laksamana Tadashi Maeda. Jadi Laksamana Tadashi Maeda ini adalah orang Jepang yang baik gitu, yang bersimpati sama Indonesia, mau membantu. Dia menawarkan rumahnya untuk dijadikan tempat menyusun teks proklamasi. Nah, akhirnya mereka menyusun teks proklamasi itu. Jadi yang menyusun teks proklamasi ada 3 orang, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Itu tanggal 16 Agustus. Kemudian akan diproklamasikan, akan dibacakan di depan ribuan bangsa Indonesia. Saat itu jam 10 tanggal 17 di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ya, jadi membuat proklamasinya itu di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Kalau memproklamasikannya, membacakan teks proklamasi itu di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
jam 10. Nah, mulai saat itu Indonesia merdeka. Kita menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu singkat cerita dari awalnya terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi itu ditandatangani, kalau kalian pernah melihat teks proklamasi, kalau belum ya kalian setelah ini silahkan cari di Google. Ada tanda tangan dari Insinyur Soekarno dan juga tanda tangan dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi untuk kan kita itu biasanya kalau surat resmi itu biar ada pertanggungjawabannya, kita tanda tangan, ya kan? Nah, untuk menyatakan itu resmi itu juga tanda tangan, tetapi yang tanda tangan karena tidak mungkin seluruh rakyat Indonesia tanda tangan di kertas itu. Kemudian akhirnya Soekarni, salah satu tokoh itu mengusulkan agar yang mewakili tanda tangan itu Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi nanti di proklamasinya itu ada tulisan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kemudian saat proklamasi tersebut itu juga ada pengibaran bendera merah putih, yang menjahitnya adalah Fatmawati. Ibu Fatmawati itu adalah istri dari Insinyur Soekarno. Kemudian yang mengibarkannya, salah satu pengibarnya itu adalah Abdul Latif Hendra Diningrat, yang menyimpan teks asli dari proklamasi itu adalah BM Diah, dan yang mengetik naskah adalah Sayuti. Oke, lanjut ya. Kemudian proklamasi itu sangat berarti bagi bangsa Indonesia karena awal dari sebuah kemerdekaan, yaitu adanya proklamasi yang menyatakan bahwa kita resmi dinyatakan merdeka. Nah, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia yang sudah 350 tahun kurang lebih dijajah, akhirnya kita merdeka. Nah, ini puncak dari perjuangan. Kemudian yang kedua, pengakuan kepada dunia luar, kepada bangsa di seluruh dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, pengakuan ini ada 2, pengakuan de facto dan pengakuan de jure. De facto dan juga de jure. Kemudian yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Jadi kalau bangsa kita berdiri sendiri, tidak lagi dijajah, bangsa kita benar-benar mandiri dan merdeka, maka otomatis martabat bangsa akan naik. Nah, yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Kita lahir sebagai Indonesia yang baru, Indonesia yang lebih cerdas, Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih sekarang Indonesia tumbuh dengan bangsa, dengan warga negara yang tangguh, maka Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang maju. Kemudian yang kelima yaitu tonggak sejarah negara Indonesia. Jadi proklamasi itu adalah peristiwa sangat bersejarah. Karena itu tadi sebagai tanda bahwa kita sudah merdeka. Tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia tadi Bu Rima udah jelaskan ya. Sekarang kalian bisa lihat fotonya. Yang pertama Insinyur Soekarno. Perannya dalam perjuangan proklamasi yaitu ada 3, menyusun teks proklamasi, yang kedua membacakan teks proklamasi. Maka dari itu Insinyur Soekarno itu disebut Bapak Proklamator, dan yang ketiga yaitu menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Nah, ini yang kedua wakilnya. Jadi Insinyur Soekarno ini adalah presiden pertama Indonesia. Nah, yang kedua ini adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Perannya yaitu ada 3 juga. Perannya itu ada 2. Menyusun teks proklamasi dan juga menandatangani teks proklamasi. Nah, tapi Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ini dikenal oleh bangsa Indonesia sebagai Bapak Koperasi.
karena beliau adalah pendiri pertama Koperasi Indonesia. Lanjutnya, nah ini adalah penengah dari golongan tua dan golongan muda yang berselisih pendapat tadi. Ini adalah Ahmad Subarjo. Nah, Ahmad Subarjo ini selain menjadi penengah, dia juga ikut menyusun konsep teks proklamasi. Nah, yang ini adalah orang Jepang yang baik tadi, yaitu Laksamana Tadashi Maeda. Dia perannya adalah mengizinkan rumahnya untuk menyusun teks proklamasi. Nah, yang selanjutnya ada kelima orang ini yang turut membantu agar jalannya proklamasi itu berjalan lancar. Nah, ini adalah Bapak Soekarni, yang nomor 5 ini adalah Bapak Soekarni. Ini adalah mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu Bung Karno dan juga Bung Hatta. Nah, yang keenam ini adalah Ibu Fatmawati. Ini juga ibu dari presiden kita yang keempat kalau nggak salah, yaitu Ibu Megawati. Ini adalah ibu dari Ibu Megawati kalau kalian tahu. Jadi Ibu Megawati itu adalah anak dari Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah istri dari Insinyur Soekarno yang juga menjahit bendera pusaka merah putih. Nah, yang ketujuh ini adalah Sayuti Melik, dia yang mengetik. Jadi naskah proklamasi tadinya kan cuma tulis tangan, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Yang kedelapan ini adalah Abdul Latif Hendraningrat. Ini adalah, maaf ini bukan mengetik ya, ini adalah salah satu orang yang mengibarkan bendera merah putih saat peristiwa proklamasi itu. Nah, yang terakhir ini adalah BM Diah. Jadi naskah asli itu, naskah yang ditulis tangan, itu kan cuma coret-coretan. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Nah, coret-coretan naskah asli itu dibuang ke tong sampah karena dianggap tidak penting dan cuma coret-coretan. Nah, diambil oleh BM Diah dan disimpan oleh BM Diah selama kurang lebih 46 tahun disimpan, dan akhirnya teks itu sekarang ada di salah satu museum di Indonesia. Nah, ini yang menyimpan adalah BM Diah. Oke, nah itu adalah materi kita IPS. Selanjutnya kita akan bahas materi kita selanjutnya, kata tanya. Kata tanya adalah kata tugas yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, apa saja kata tanya? Ada 6. Yang pertama apa, yang kedua siapa, yang ketiga mengapa, yang keempat kapan, kelima di mana, dan keenam bagaimana. Apa itu untuk menanyakan suatu benda, peristiwa, kejadian, dan lain-lain. Yang kedua siapa itu untuk menanyakan tokoh dalam sebuah bacaan. Yang ketiga mengapa, mengapa itu untuk menanyakan alasan. Alasan misalnya tidak berangkat, misalnya ada salah satu siswa Bu Rima yang tidak berangkat. Bu Rima tanya, mengapa kamu tidak berangkat? Nah, itu menanyakan alasan. Yang keempat kapan, kapan itu untuk menanyakan waktu dari suatu peristiwa. Yang kelima di mana, di mana itu untuk menanyakan letak suatu tempat ya. Jadi di mana kamu sekolah, kayak gitu. Terus nomor 6 bagaimana, bagaimana ini bisa untuk menanyakan suatu cara atau proses dari pembentukan benda atau lain-lain, dan cara proses dari suatu peristiwa. Langsung saja kita menuju contoh ya. Buatlah pertanyaan dari bacaan di bawah ini dengan kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, tentunya sebelum membuat pertanyaan, anak-anak jangan lupa untuk membaca teks dulu ya. Silahkan dibaca dengan di-pause. Oke, jadi kita buat pertanyaan dengan apa. Di sini Bu Rima membuat apa berita yang disampaikan Panglima Besar Tentara Jepang kepada pemerintah Indonesia. Nah, apa? Nah, kalian itu kalau membuat pertanyaan dipastikan ada jawabannya. Jadi Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, ini jawabannya, ada jawabannya. Kalau ada jawabannya, nanti kalian bisa buat
pertanyaan. Nah, yang kedua, siapa? Siapa yang pergi ke Dalat untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi? Nah, siapa yang bertemu? Yaitu Insinyur Soekarno. Bertiga ini ya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Nih, bertiga. Ada jawabannya kan? Kemudian sekarang yang ketiga, mengapa Jepang menghadiahkan kemerdekaan untuk Indonesia? Nah, kenapa Jepang? Apa alasan Jepang kenapa dia memberikan hadiah kemerdekaan? Ya, benar. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Karena Jepang tadi terpuruk kan, jadi berusaha menarik simpati. Nah, selanjutnya yang keempat, di mana Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Dr. Rajiman Wedioningrat bertemu Marsikal Terauchi? Di mana anak-anak? Ya, di Dalat Saigon. Nah, selanjutnya pertanyaan kelima, kapan? Kapan Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Dr. Rajiman Wedioningrat bertemu Marsikal Terauchi? Kapan anak-anak? Tanggal 9 Agustus 1945. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana awal mula Jepang menghadiahkan kemerdekaan bangsa Indonesia? Jadi bagaimana awal mulanya? Awal mulanya piye toh kok Jepang ki menghadiahkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Bagaimana awalnya? Oke, awalnya itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Nah, jadi pastikan kalau kalian membuat pertanyaan itu juga ada jawabannya. Mudah ya untuk membuat pertanyaan. Nah, video ini Bu Rima akhiri, banyak kata dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.